menciptakan orang-orang yang memberikan manfaat gitu ya. Manfaat bagi lingkungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara NU dimanapun Anda berada, mudah-mudahan semuanya sehat walafiat. Kembali lagi bersama saya Rahman Hadori. Pada sesi kali ini kami sudah bersama dengan pengurus Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Beliau merupakan wakil ketua di LP Ma'arif PBNU pada periode 2022-2027. Sudah bersama saya Mas Mujibur Rahman SSMPD. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Always. Wih mantap, semangat ini. Selalu Ini semangat. kenapa nih hari ini menggunakan baju hijau lumut ini? Biar lebih cakep. Mantap. Karena katanya hijau lumut tuh menyimbolkan kedalaman ilmu ya. Oh gitu ya. Insya Allah beliau pemirsa keilmuannya sangat matang karena magister pendidikan. Amin. Oh ya, pemirsa podcast NU, pada kesempatan kali ini kita akan membincang terkait dengan pendidikan, karakter building, urgensinya bagi kalangan anak-anak muda. Saya ingin mengawali dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi. Innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahwa Islam mengutamakan dan Nabi Muhammad SAW diutus ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Nah, di sini menggambarkan bahwa saat itu pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW memang akhlak masyarakat banyak yang perlu untuk diperbaiki. Dalam konteks hari ini tentu juga masih banyak yang juga perlu kita selaraskan dengan nilai-nilai keislaman dan juga nilai-nilai pendidikan atau yang sering kita sebutkan dengan karakter building. Nah, kita akan coba membincang bersama dengan Mas Mujibur Rahman berkaitan dengan isu-isu pendidikan, Mas. Saya ingin bertanya lebih dulu. Mas Mujibur Rahman sebagai seorang pengurus LP Ma'arif, bagaimana melihat isu pendidikan yang terjadi di Indonesia belakangan terakhir? Baik, terima kasih. Selamat sore. Salam abad kedua NU. Jadi situasi pendidikan dan lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia ini relatif lebih baik dibanding sebelumnya. Walaupun secara detail perlu kita kritisi lebih jauh melihat fenomena para pelajar yang hari ini banyak keluar dari tujuan pendidikan. Barangkali penyebabnya juga banyak. Banyak kali penyebabnya banyak. Di antaranya adalah pasca pandemi. Pasca pandemi itu hampir off 2 tahun ya, pelajar dibebaskan dari segala tugas. Tatap muka itu tidak ada ya? Tidak ada, komunikasi, silaturahmi bermasyarakat menurun jauh. Kemudian juga meningkatnya secara drastis teknologi informasi. Ini juga mau tidak mau memberikan akibat yang nyata bagi para pelajar di Indonesia. Kita sering mendengar, sering melihat, sering membaca di berita kasus-kasus kriminalitas ya. Nah, ya betul. Hampir setiap minggu itu berganti tema, berganti orang, kasus-kasus kriminalitas yang melibatkan pelajar. Nah, ini saya kira perlu kita carikan solusi yang tepat agar para pelajar kita juga tidak keluar dari role pendidikan itu tadi. Saya kira itu. Oke, setidaknya tadi ada 2 hal yang digarisbawahi yang menjadi faktor dari munculnya perubahan karakter di kalangan pelajar ya. Yang pertama karena COVID-19, yang mana COVID-19 itu
tidak adanya pertemuan tatap muka, tidak adanya pembelajaran secara langsung. Ya, Kemudian yang kedua adalah adanya teknologi informasi yang begitu pesat, ya, betul. yang kemudian mempengaruhi dari karakter siswa tersebut. Nah, tapi kan begini Mas Mujib, sejauh ini kan di dunia pendidikan juga tentu membutuhkan keberadaan teknologi, betul kan? Betul. Nah, bagaimana kemudian agar dua hal tadi atau paling tidak soal penerapan teknologi di kalangan siswa ini benar-benar berdampak positif gitu? Ya. Jadi kita perlu melakukan secara masif ya penggunaan teknologi di kalangan pendidikan. Ini juga sudah mulai sebenarnya pasca pandemi itu semua digeber. Orang-orang yang selama ini baik pelaku-pelaku pendidikan, baik guru maupun siswa yang selama ini tidak pernah menggunakan digital di dalam proses pendidikan, itu mau tidak mau dipaksa untuk melakukan proses belajar mengajar dengan digital itu. Nah, ini ke depan dampaknya akan lebih baik. Tentu tidak meninggalkan dampak negatifnya. Nah, itu juga yang perlu diwaspadai. Apalagi gini, hari ini Kemendikbudristek itu memberikan kurikulum baru, membuat kurikulum baru terkait pendidikan, yaitu kurikulum merdeka. Oke. Nah, kurikulum merdeka ini juga kita berharap sekali karena itu dalam tanda petik bahasa sederhananya itu memberikan kebebasan kepada siswa atau guru juga untuk bisa memilih passionnya atau memilih kesukaan dari siswa itu sendiri, mau belajar apa. Jadi tidak dipaksakan lagi harus belajar 12, 20, 25 mata pelajaran di dalam sekolah, tetapi sesuai dengan passionnya. Ini menarik juga, tetapi juga tidak meninggalkan dampak yang negatif juga saya kira. Oke. Saya ingin lebih awal ini Mas Mujib. Ini kan kita bicara soal karakter building. Ya. Tadi kan juga kita sudah menyinggung bagaimana kemudian perubahan karakter di kalangan pelajar. Ya. Yang mana penyebabnya ada dua hal tadi. Tapi mungkin khawatir pemirsa Suara Indonesia malah berpikir ke yang jauh dulu. Saya ingin bertanya terlebih dahulu ke Mas Mujib. Ini untuk menyatukan frekuensi. Ya. Apa yang dimaknai sebagai karakter building bagi seorang Mas Mujibur Rahman? Jadi bagi saya karakter building ini bagaimana membangun karakter siswa sesuai dengan kaidah-kaidah pendidikan secara global. Karakter building itu bisa akhlakul karimah, bisa jiwa sosial, memiliki jiwa sosial yang kuat, nasionalisme yang kuat, rasa tenggang rasa dengan teman atau lingkungan yang baik. Ini bangunan-bangunan atau jiwa-jiwa seperti itu yang diharapkan dari pembangunan karakter building itu. Kalau misalnya selama ini yang saya bilang tadi itu kita sedikit keluar dari rel ini, ya barangkali karena ada penyebab-penyebab seperti pesatnya teknologi informasi dan pandemi COVID itu tadi. Seberapa penting karakter building untuk menghadapi masalah-masalah pendidikan tadi? Sangat penting sekali. Orang pinter sekali, orang pinter itu ya kan belum tentu bisa memberikan manfaat, jangankan bagi orang lain, bagi dirinya pun belum tentu. Begitu ya? Jadi tidak mesti orang yang pinter EQ-nya tinggi itu bisa memberikan manfaat, jangankan ke orang lain atau lingkungannya, ke dirinya pun belum tentu. Bisa jadi dengan karakter yang lemah, EQ yang tinggi justru mencelakakan dirinya dan orang lain. Itu kenapa pentingnya pembangunan karakter building. Bisa nggak diberikan contoh? Ini menarik kayaknya nih kalau definisi dari karakter building yang disampaikan sama Mas Mujibur Rahman. Contohnya banyak sekali. Orang pinter, saking pinternya untuk mencuri itu gampang, Pak. Iya. Nah,
yang akhir-akhir ini terjadi misalnya bobolnya sistem itu dilakukan orang bodoh atau orang pintar kira-kira? Orang pinter tentu ya. Itu orang pintar. Tetapi karena tidak memiliki karakter, tidak memiliki akhlak, kejujuran dan sebagainya, akhirnya justru mencelakakan orang lain dan iya. Iya. Dan ini yang begitu tuh tidak diharapkan di dunia pendidikan ya. Ya sangat tidak diharapkan karena begini, boleh cerita nggak ini? Boleh. Boleh cerita. Jadi kebetulan saya juga sedang membuat disertasi terkait dengan manajemen pengembangan kurikulum madrasah berbasis pesantren untuk meningkatkan karakter siswa. Kenapa saya memilih madrasah berbasis pesantren? Emang beda ya madrasah sama pesantren? Madrasah berbasis pesantren dan madrasah yang tidak berbasis pesantren itu berbeda. Oh iya. Kalau madrasah yang berbasis pesantren itu artinya madrasah yang di lingkungan pesantren yang secara kurikulum juga ditambah dengan kurikulum pondok pesantren. Kenapa bisa menjadikan karakter atau meningkatkan karakter madrasah berbasis pesantren itu? Karena pendidikan formal digabung dengan pendidikan informal pondok pesantren itu memiliki kekuatan yang dahsyat untuk membentuk karakter. Nah, karakter seperti apa yang dibentuk oleh madrasah berbasis pesantren? Satu, secara lahiriah mereka akan selalu didisiplinkan oleh waktu sholat, berjamaah, ngaji dan sebagainya. Yang kedua terkait dengan mata pelajaran di pondok pesantren. Itu ada fikih, ada usuluddin, ada akhlak dan sebagainya. Iya. Sehingga tambahan-tambahan ini bisa membentuk lebih dahsyat karakter itu. Oke, tapi menarik ini Mas Mujib ketika misalnya cerita Mas Mujib ini berkaitan dengan siswa yang pintar tapi dia mencelakakan, dia tidak bermanfaat untuk dirinya, bahkan sebaliknya dia mencelakakan orang lain dan dirinya. Kira-kira kenapa bisa terjadi seperti itu? Maksudnya kan dia kan pasti sekolah, tapi kenapa dia tidak memiliki rasa, tidak punya karakter itu gitu, yang kemudian membahayakan? Gini, jadi kita sering mungkin ya, ada dunia pendidikan atau lembaga pendidikan itu berorientasi penuh kepada kemampuan siswa menembus perguruan tinggi favorit misalnya. Iya. Ya kan. Kadang juga lembaga pendidikan itu melupakan proses yang namanya bangunan karakter itu. Sehingga boleh jadi siswa-siswi tersebut memiliki kecakapan, kepintaran atau IQ yang tinggi tanpa dibarengi dengan pembangunan karakter itu tadi. Sehingga orangnya pintar tapi karakternya lemah. Itu sangat berbahaya menurut saya. Tapi kalau misalkan dari sejak dini sudah dibangun karakter, mungkin sampai tua pun tidak akan terjadi seperti itu ya? Ya, insya Allah akan lebih baik. Akan lebih kuat lah ya? Lebih kuat. Oke. Kalau misalkan tadi kita bicara soal karakter building yang kemudian diterapkan kepada siswa, kepada pelajar. Nah, NU sendiri membahasakan karakter building itu bagaimana, Mas, sebagai seorang pengurus LP Ma'arif NU? Kalau di LP Ma'arif jelas ya, jadi ada dua hal pembangunan karakter di lingkungan LP Ma'arif itu. Yang pertama, mata pelajaran. Dari sisi mata pelajaran itu ada mata pelajaran namanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada Ibnu IPPNU, ada ke Ibnu ke IPPNU-an, ada ke NU-an, ada Amaliyah, Nahdiyah. Wah, lengkap sekali itu. Ini dalam rangka pembangunan itu juga. Pembangunan karakter. Apalagi misalnya udah sekolah LP Ma'arif NU di lingkungan pondok pesantren lebih-lebih lagi. Lebih-lebih lagi.
secara lahiriah dan batiniah ditempa terus di dalam pembangunan karakter itu. 24 jam itu siswa diawasi atau didampingi oleh kiai dan para ustadz itu, para gurunya. Dan ini ya Mas Mujib, mungkin LP Ma'arif tidak ada ya yang viral karena tidak punya karakter itu ya. Maksudnya yang kemudian berhadapan dengan hukum ya. Ya mudah-mudahan tidak ada. Sampai sejauh ini tidak ada kan? Sampai sejauh ini tidak ada, alhamdulillah. Kalau ada bahaya Pak. Saya kira ini benteng terakhir dunia pendidikan di Indonesia itu lembaga pendidikan Ma'arif ini. Karena dari hasil rapat kerja nasional di Malang kemarin, Iya. memutuskan bahwa siswa-siswi LP Ma'arif, siswa-siswi sekolah yang di bawah LP Ma'arif itu wajib menjadi anggota IPNU dan IPPNU. Wajib mengikuti anggota Wajib IPNU, menjadi anggota anggota ya. Tanpa harus kaderisasi atau ya kaderisasinya disesuaikan. Pasti ya. harus karena IPNU IPPNU itu kan organisasi yang memiliki kaderisasi yang itu sudah keputusan LP Ma'arif ya. sudah. Dan apa kira-kira apa namanya bukan soal manfaat tapi argumentasinya apa yang kemudian harus atau wajib menjadi anggota IPNU IPPNU? Nah, kalau sekolahan di lingkungan NU tidak IPNU IPPNU terus gimana? Kita mau ngajak sekolah di luar NU yang NU-nya sendiri tidak wajib gitu. Hal yang naif. Atau mungkin OSIS-nya itu IPNU IPPNU itu ya atau bisa gimana? ke depan ke arah ke situ. Jadi tidak ada organisasi ekstra selain IPNU IPPNU. Oke, Mas Mujib, obrolan kita semakin menarik ini karena ternyata juga LP Ma'arif pada akhirnya memang benar-benar fokus untuk menguatkan karakter building di kalangan pelajar NU. Tapi kita tahu bahwa di Indonesia sebagaimana tadi disinggung oleh Mas Mujib bahwa setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu ramai kasus-kasus yang berkaitan dan juga melibatkan pelajar atau anak. Yang terakhir itu ya kasus David itu ya. Yang mana beliau memang anak pimpinan GP Ansor yang kemudian menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh pelajar. Dan memang semuanya pelajar ya. Kalau Mas Mujib sendiri apakah itu bisa dikatakan tidak punya karakter atau gimana? Ya, sudah pastilah. Sudah pasti ya. Dari sisi karakter lemah. Si pelaku ini. Iya. Kenapa? Ya tidak memiliki kemanusiaan, tega terhadap teman. Itu unsur-unsur karakter itu di dalam pendidikan kan jelas. Harus saling menolong ya. Harus saling menolong, gotong royong, tenggang berakhlak rasa baik gitu. Jadi saya pernah membaca berita juga di tengah berita-berita yang negatif itu di sebuah media mainstream. Ada seorang pelajar yang menyeberang jalan, kemudian setelah sampai di ujung jalannya, dia berbalik badan memberi hormat kepada yang memberi jalan. Pelajar ya ini. Iya. Ini sederhana tetapi memiliki makna yang dalam, bahwa dia betul-betul memiliki karakter sopan santun, terima kasih gitu. Itu hal yang jarang terjadi walaupun sesederhana itu. Iya. Oke, selain kasus David kan juga ternyata muncul Mas Mujib berkaitan dengan informasi-informasi yang terjadi di Serpong misalnya, ketika ada seorang siswa diingatkan oleh gurunya, kemudian dia maki-maki seorang guru yang kemudian viral, dan itu dihujat oleh seluruh netizen. Nah, apakah itu gambaran dan potret siswa-siswa kita, Mas Mujib? Seperti yang saya sampaikan tadi, banyak sekali kemunduran di bidang pendidikan, karakter ya. Kalau dari sisi prestasi banyak juga yang prestasinya naik, meningkat jauh dibanding sebelumnya, bahkan di kancah internasional banyak siswa-siswi kita yang berprestasi. Tapi di sisi yang lain, apakah ini merupakan gejala internasional atau hanya di Indonesia, saya nggak paham. Tetapi bahwa faktanya di lapangan Indonesia ini banyak sekali pelajar yang menghiasi berita
kriminal. Iya, iya, iya. Itu yang menjadikan kita prihatin ya. Prihatin ya. Prihatin. Ya itu karakter building itu bagi kita khususnya di lingkungan LP Ma'arif merupakan hal yang urgent sekali untuk dikuatkan. Ya. Tapi ini ada cerita menarik ini Mas Mujib. Kaitannya dengan karakter building tadi, biasanya di masyarakat atau di perkampungan itu ada seorang ayah yang juga terkadang bercerita kepada anaknya bahwa ayah dulu tuh nakal kata nak. Jadi kamu kalau mau nakal ya nggak apa-apa nakal, tapi jangan sampai berhenti untuk belajar. Kira-kira gitu tuh bahasanya. Akhirnya mungkin ini tidak bisa dijadikan sebagai rujukan, tapi sebagai sebuah cerita bahwa dengan pernyataan itu seolah-olah seorang ayah itu memberikan kebebasan kepada anaknya untuk berbuat nakal gitu. Kalau Mas Mujib sendiri melihat itu gimana? Ya tidak setuju sama sekali. Jangankan kejelekan itu, hal-hal yang tidak baik kan tidak perlu diceritakan kepada anak. Sebisa mungkin kita membuat narasi-narasi yang bagus, memberi contoh yang bagus. Jangan kemudian kenakalan itu diperbolehkan walaupun kita melakukannya dulu. Bahkan di kalangan anak muda tuh terkenal begini Mas Mujib. Nakal tuh waktu muda, kalau udah tua jangan nakal. Biar nakalnya nggak lambat katanya. Ya, kalau kita pinginnya dari muda, dari kecil kita udah baik. Ya, itu yang benar Mas Mujib ya. Yang benar begitu ya. Dari muda sampai tua baik terus. Ya, makanya kan perlunya ada lembaga ma'arif itu kan begitu. Iya. Tapi Mas Mujib waktu sekolah dulu nakal nggak nih? Oh, nggak baik sekali. Ya, pastilah. Kalau misalkan nakal mungkin nggak bakal begini ya. Ya nggak juga. Oke, Mas Mujib. Dua contoh cerita tadi yang terjadi di Indonesia itu kan menjadi prihatin bagi kita sebagai orang yang juga mengenyam pendidikan tentunya ya. Bahwa sikap memaki-maki seorang guru kemudian ikut terlibat di dalam kekerasan itu kan sangat merugikan banyak pihak ya. Nah, saya sangat yakin Mas Mujib sebenarnya masih banyak kasus-kasus yang juga terjadi di beberapa sekolah. Tapi biar seimbang ini Mas Mujib. Menurut Mas Mujib, siapa yang kemudian harus bertanggung jawab terhadap karakter building ini? 3 unsur pelaku pendidikan itu menurut saya juga bisa dikatakan ikut bertanggung jawab. 1 lembaga pendidikan, pemerintah, dan orang tua. 1 lagi masyarakat. Masyarakat, pemerintah, orang tua, sama lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan termasuk guru berarti ya? Iyalah. 4 hal itu yang kemudian wajib bertanggung jawab terhadap pembentukan karakter siswa. Ikut bertanggung jawab. Oke, berarti itu juga akan mempengaruhi karakter siswa ya. Misalnya ketika misalkan dia ada pada lingkungan yang tidak baik, maka dia akan tidak baik juga atau gimana? Ya akan lebih mudah untuk terjerumus kepada hal yang tidak baik ketika lingkungannya tidak baik. Iya. Makanya kenapa saya menyodorkan penelitian terkait dengan pengembangan kurikulum berbasis pesantren itu. Iya. Ya karena kita mencoba selama 24 jam itu siswa dididik untuk secara kemampuan pelajaran baik dan akhlaknya atau tingkah lakunya juga baik di pondok pesantren itu. Oke. Mas Mujib, tapi ini saya pengen ngegaris bawahi nih secara umum. Kalau tadi kan kata Mas Mujib masih ambigu ya kaitannya dengan karakter siswa ini. Kira-kira kalau misalkan mau dikasih penilaian 1 sampai 5, karakter building siswa, karakter siswa kita itu ada pada angka berapa? Saya tidak perlu mengarang untuk itu. Iya. Ini sudah ada penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Agama kalau nggak salah ini. Iya. Pendis itu. Jadi indeks karakter jenjang SMA di 2019 itu 70,70.
70,70. Dari range angka 1 sampai 100 ya. Itu 70 sampai 70%. Sehingga bisa dikatakan memang masih baik. Masih Baik, betul. 70 itu baik banget. 70 dari sisi itu. Kemudian 70 itu diambil dari 4 komponen: nasionalisme, kemandirian, agama, dan gotong royong. Religiusitas, nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Oke. Jadi relatif lebih baik ya, lebih baik. Kok penelitian Kemendikbudnya nggak ada nih ya? Apa hanya Kemenag yang melakukan itu? Saya kurang paham itu. Saya kebetulan menemukan itu ya. Iya, siap. Atau mungkin memang Kemenag yang fokus ke karakter ya? Kurang tahu juga. Oke Mas, tapi ini tadi kan Mas menyebut 4 pihak yang kemudian ikut serta untuk bertanggung jawab membangun karakter pelajar. Ya. Orang tua, kemudian lembaga pendidikan, pemerintah, juga masyarakat. Nah, kira-kira dari masing-masing pihak itu, lembaga pendidikan harus ngapain, pemerintah harus ngapain, dan kemudian orang tua harus ngapain, agar kemudian karakter siswanya itu ya benar-benar ya unggul gitu. Ya. Jadi gini, yang pertama pemerintah mesti menyiapkan regulasi yang baik terhadap kurikulum pendidikan. Kebetulan Pak Nadiem sebagai Menteri Pendidikan juga sudah mengeluarkan ikhtiar untuk melakukan itu, yaitu dengan membuat kurikulum merdeka itu, yang diharapkan salah satunya adalah meningkatkan karakter siswa. Walaupun sampai hari ini ya karena baru 1 tahun ya kalau nggak salah, 1 tahun atau 2 tahun ini, sehingga belum kelihatan karena masih penyiapan komponen-komponen guru dan sebagainya yang belum 100% memahami kurikulum merdeka ini. Tapi harapannya meningkatkan karakter. Ini pemerintah ya, dari sisi pemerintah sudah berusaha untuk membuat regulasi yang kira-kira bisa meningkatkan karakter. Dari sisi orang tua tentu juga ikut terlibat di dalam proses pembentukan karakter siswa, khususnya yang siswanya tidak di pesantren. Karena setiap habis sekolah dia akan pulang ke rumah, sehingga peran orang tua inilah yang akan menentukan bangunan karakternya kuat apa tidak. Nah, kemudian juga di tingkat masyarakat, ketika misalnya contoh konkret waktu di Jogja saya dulu, bagaimana menciptakan salah satu upaya untuk menciptakan atau meningkatkan karakter siswa. Dibuat jam belajar dari jam 7 kalau nggak salah, jam 7 sampai jam 9 itu adalah jam wajib belajar. Ketika ada siswa lalu lalang di jalan, di jam itu maka akan diperingatkan oleh perangkat-perangkat desa atau masyarakat sekitar itu. Nah ini bentuk dari upaya pembentukan karakter di masyarakat. Kalau lembaga pendidikan tadi satu lagi? Lembaga pendidikan juga begitu. Lembaga pendidikan dari mulai gurunya, karyawannya, dan semua itu juga menciptakan atmosfer peningkatan karakter. Salah satu misalnya menciptakan bagaimana siswi di sekolah itu didorong untuk saling bekerja sama, saling gotong royong, saling meningkatkan religiusitas. Kalau di sekolah-sekolah ma'arif itu hampir semua rata, ketika sebelum mulai pelajaran sudah ada yang puji-pujian Asmaul Husna, ya kan. Kemudian ada yang jamaah sholat duha, ada kemudian nanti setiap malam Jumat atau Kamis sore sudah dilakukan tibaan, tahlil dan sebagainya. Ini dalam rangka meningkatkan karakter itu. Oke. Kalau misalkan dari pernyataan Mas Mujib tadi deh, saya sedikit mengambil benang merahnya kira-kira begini. Sepakat ya bahwa
pendidikan pesantren itu adalah tempat membangun karakter terbaik ya. Bener nggak? Sepakat nggak pernyataan Kalau itu? saya sangat sepakat, saya sepakat. Apa argumentasinya? Harus diakui memang pendidikan pesantren ini kan pendidikan model pendidikan tertua di Indonesia Iya. yang sudah terbukti dan teruji menciptakan orang-orang yang memberikan manfaat gitu ya. Manfaat bagi lingkungannya, manfaat bagi bangsanya, manfaat bagi negaranya. Ini sudah teruji dan terbukti. Pesantren itu udah teruji ya. Pesantren, iya. Makanya ada bahasanya yang disebut Mas Mujib tadi, pendidikan berbasis pesantren ya. Ya, Oke. Jadi luar biasa berarti pesantren itu harus terus ada ya Mas iya, Mujib betul. ya. Oke Mas Mujib, kalau misalkan kita tadi kan bahas soal karakter siswa, kemudian juga soal lembaga pendidikannya, kurikulumnya juga. Tapi biar lebih berimbang saya juga ingin memantik kaitannya dengan kasus-kasus yang juga dilakukan oleh lembaga pendidikan Ya, atau oleh seorang guru ya. sebagai pengajar. Selain munculnya kasus kekerasan oleh siswa, ternyata juga dibarengi dengan munculnya kasus kekerasan seksual Ya. oleh seorang guru. Ya. Sebagai seorang pengelola pendidikan nih di LP Ma'arif, gimana melihat fenomena ini? Ya, kita sangat menyayangkan dan sangat prihatin terhadap kasus-kasus seperti itu. Lembaga pendidikan Ma'arif itu punya satgas yang khusus menangani itu. Oke. Jadi itu kemarin juga ini bagian dari hasil rapat kerja nasional di Malang. Salah satunya rekomendasinya itu adalah membuat satgas, satgas yang menangani terkait dengan kekerasan, bullying dan kekerasan seksual di sekolah, di madrasah maupun di lembaga pendidikan yang lain yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Pokoknya semua yang terkait dengan lembaga pendidikan itu akan ditangani oleh satgas itu. Oke, Mas Mujib. Tapi bagi saya itu jadi pertanyaan ya. Kenapa? Karena seorang guru kemudian melakukan hal-hal yang tidak terpuji lah. Itu kan berarti kan lepas dari pengawasan. Ya, Mas Mujib sendiri ngelihatnya itu lepas dari pengawasan atau memang sekolahnya juga membiarkan? ya tidak mungkin saya kira sekolahnya kalau membiarkan itu. Iya. Tetapi ya itu kesalahan-kesalahan yang sangat fatal ya yang dilakukan oleh seorang guru atau ustadz atau siapapun Iya. yang melakukan kekerasan-kekerasan seksual terhadap muridnya, santrinya dan sebagainya. Oke, kalau tadi kan sebagai seorang pengelola pendidikan, tapi kan Mas Mujib juga sebagai magister pendidikan. Sepakat nggak kalau misalkan kemudian penjahat-penjahat anak-anak itu kemudian diberikan hukuman yang setimpal misalnya dikebiri? Gimana tuh Mas Mujib? Tidak sejauh itu kalau menurut saya. Ya. Ya kita coba melakukan ya upaya Ya. untuk melakukan apa ya itu kalau seandainya ini bangunan peningkatan karakter ini berjalan dengan baik ya saya kira tidak akan terjadi hal yang seperti itu. Itu karakter gurunya juga lemah kalau itu Ya, kalau guru cocok. pelakunya itu ya kan. Berarti gimana biar karakter gurunya nggak lemah kayak Ya Mas? Harus di screening secara mendalam di lembaga pendidikan atau gimana? ya tentunya begitu. Jadi semua lembaga pendidikan kalau ingin meningkatkan karakter kan ada unsur-unsurnya, unsur siswanya, unsur gurunya, fasilitas lembaganya itu juga menentukan untuk melakukan bangunan karakter itu. Oke. Tadi kita sudah membahas soal dua hal ini ya, bahwa selain karakter siswa yang juga ternyata ada beberapa yang menurun, meskipun tadi angkanya 70,70%, tetapi juga ternyata dilematis ketika gurunya juga melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang kemudian diragukan karakternya. Ya. Nah, Mas Mujib juga kan mengalami dunia pendidikan, dunia pesantren ya. Apakah baru tahun ini atau baru zaman ini di mana misalnya siswa tidak punya akhlak kepada guru, kemudian guru juga tidak melakukan hal yang tidak terpuji kepada siswa, atau memang gimana? Pernah nggak ternyata tahun dulu juga terjadi gitu atau gimana? Ya kalau
persoalan kenakalan ya, baik guru maupun siswa itu ya sudah dari sononya, sudah dari jauh-jauh hari sudah Mungkin ada sudah ya. terjadi ya kan, ada. Tetapi bentuknya dan intensitasnya tentu saja berbeda. Ya kalau hari ini itu memang yang paling disorot itu ya terkait dengan karakter itu tadi. Karakter ya. Pembangunan karakter itu. Oke. Berarti memang kalau bicara soal fenomena, soal bicara kasus, kejadian mungkin tahun-tahun sebelumnya juga terjadi ya. Iya. Mungkin apa karena sekarang zaman internet kali ya? Barangkali begitu. Mas ya, jadi apapun kegiatan, jangankan kasus-kasus yang besar ya, kasus kecil aja jarum jatuh di Papua sana kita bisa melihat dari Iya. ini di Jakarta. Saking canggihnya. Ya, Tapi tadi kan Mas Mujib kan sempat nyinggung bahwa perkembangan teknologi informasi ini juga ternyata punya dampak tersendiri ya, yang Iya. itu juga ternyata ada dampak negatifnya. iya. Dan gimana cara menanggulangi itu menurut Mas Mujib harus seperti apa di lembaga pendidikan? Ya tentu saja gini, kalau di lembaga pendidikan kita tidak bisa meninggalkan 100% ya. Betul, betul. Teknologi. Tetapi juga tidak bisa dibiarkan 100% untuk menggunakan teknologi, khususnya di di lembaga pendidikan di tingkat pertama atau tingkat menengah. Sehingga banyak lembaga-lembaga pendidikan yang memiliki aturan cara penggunaan media, internet dan sebagainya, baik di waktu ataupun dilarang paruh hari dan sebagainya. Dan LP Maarif sudah melakukan itu. LP Maarif sudah melakukan. Jadi aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pendidikan itu coba kita jadikan bahan untuk nanti membuat aturan terkait dengan penggunaan teknologi informasi di lembaga-lembaga pendidikan Maarif itu. Karena terus terang saya sebagai orang tua siswa juga kadang bingung juga mau melarang anak pakai HP, khawatir ketinggalan informasi dan lain sebagainya. Kalau dibiarkan itu takut kebablas kemana-mana, sehingga memang mungkin manajemen waktu itu yang perlu dilakukan. Iya. Oke. Sangat lengkap sekali sebenarnya penjelasan Mas Mujib ini. Tapi memang tadi kita juga luput dari beberapa hal bahwa lembaga pendidikan, saya lupa mengenalkan kepada pemirsa podcast NU bahwa lembaga Maarif ini merupakan lembaga di Nahdlatul Ulama yang melakukan kebijakan di bidang pendidikan ya. Dan saat ini lembaga LP Maarif NU ini mengelola ribuan, ada berapa? 21.000. 21.000 lembaga pendidikan seluruh Indonesia. Dan tentu jumlah muridnya sudah ada mencapai angka berapa? Sekitar 2 sampai 3 jutaan. Oke, siap. Mas Mujib, tadi kita sudah sangat jelas sekali disampaikan sama Mas Mujib berkaitan dengan upaya membangun karakter bagi pelajar. Nah, tapi kita juga ternyata luput dari program LP Maarif ya. Bahwa LP Maarif ini kan juga tentu lembaga yang keberadaannya sangat dibutuhkan. Mengingat karakter siswa ini juga harus terus ditingkatkan ya. Terus ditanamkan kepada murid-murid kita. Apa yang saat ini akan dilakukan LP Maarif untuk menanggulangi isu-isu pendidikan di Indonesia? Jadi yang pertama, sesuai dengan program-program yang sudah dibuat di dalam rapat kerja nasional Maarif itu, salah satunya adalah sekarang hari ini yang sedang berjalan program itu adalah literasi numerasi. Literasi numerasi? Ya. Apa itu? Jadi literasi numerasi itu kembali membiasakan atau membuat siswa itu menjadi gemar ya kan, membaca dan berhitung. Wah, itu cocok itu. Lebih suka, jadi belajar membaca, belajar menghitung itu lebih menyenangkan dan lebih tepat guna. Selama ini karena ya tadi pandemi dan kemudian
pesatnya Teknologi. itu kadang siswa menjadi menurun di dalam daya baca. Iya, daya baca. Minat bacanya tinggi, daya bacanya rendah. Gimana tuh maksudnya? Minat baca itu tinggi ketika ada Instagram, Dibaca. TikTok, Facebook, dan senang dia membaca. Bahkan sebelum tidur, setelah tidur itu yang dicari HP-nya dulu, mau tahu informasi terkait apa yang di TikTok yang lagi tren ini. Itu daya baca atau apa namanya? Minat bacanya tinggi. Tetapi daya bacanya rendah. Kekuatan kelamaan lama membacanya itu rendah. Coba ditanya itu yang sekarang, berapa dalam sehari membaca buku, berapa buku yang bisa dibaca, berapa lembar itu. Ini daya bacanya menurun. Oleh karena itu program literasi numerasi yang sedang dijalankan ya? oleh LP Ma'arif di tingkat SMP dan SMA ini mencoba untuk meningkatkan itu kembali. Terkait numerasi misalnya juga begitu. Kadang siswa-siswi kita ini merasa bosen ya untuk bicara urusan angka-angka itu matematik. Tetapi kita mencoba dengan program ini meningkatkan kesukaan atau kesenangan siswa di dalam berhitung. Agak sedikit beda sebenarnya numerasi dengan matematik gitu. Kalau numerasi, sebagai contoh begini. Kita 40 orang ya kan. 40 orang mau berangkat rombongan ziarah kubur misalnya. Betul. Atau berziarah ya. Kemudian mau menggunakan bis. Kapasitas bis itu 12 tempat duduk. Dibutuhkan berapa bis untuk menampung 40 ziarah ini, peziarah ini. Itu numerasi itu ya. Ya. Kalau matematik ya, kan jumlahnya 40 dibagi 12 itu menjadi 3,33 sekian ya kan. Kalau matematik itu akan dibulatkan menjadi 3 bis. Kalau 3 bis maka siswanya peserta ziarahnya lebih, ada yang tidak tertampung, ada 4 orang. Nah, kalau numerasi 40 dibagi 12 itu ketemunya bisa 4 untuk menampung sisa itu. Gitu lah. Ini bagaimana bilangan-bilangan itu menjadi lebih bermakna di dalam kehidupan sehari-hari. Itu harapan dari numerasi itu. Oke, sangat luar biasa programnya ini kalau misalkan terus berjalan dengan efektif ya. Mudah-mudahan cukup dirasakan manfaatnya. Amin. Mas Mujib. Ya. Oke, pemirsa Podcast NU, tadi kita sudah banyak sekali membahas berkaitan dengan isu-isu pendidikan. Begitupun dengan Mas Mujib tadi sudah menyampaikan gagasan beliau sebagai seorang pengurus sekaligus wakil ketua LP Ma'arif PBNU. Tapi saya ingin ke Mas Mujib terlebih dahulu sebagai sebelum ditutup, apa harapan dari Mas Mujib sebagai seorang wakil ketua LP Ma'arif PBNU terkait dengan pendidikan Indonesia? Saya berharap ya tentu saja prestasi baik lahir maupun batin. Lahir itu prestasi secara lahiriah maupun secara batiniah, karakternya kuat pelajar-pelajar Indonesia ke depannya, sehingga bisa memberikan manfaat nyata bagi bangsa dan negara. Oke, itulah pernyataan penutup dari Mas Mujib. Dan pemirsa Podcast NU, mari kita rawat, mari kita terus jaga karakter bangsa kita yang memiliki karakter unggul, karakter yang saling gotong royong, karakter saling menolong, dan juga karakter yang memiliki rasa-rasa peri kemanusiaan. Dan sekali lagi sebagai penutup saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Mas Mujib atas kesediaan dan meluangkan waktunya. Kami dari Podcast NU mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.